pembiayaan mikro yang sekarang udah ada bisa dibilang uh, apa ya, udah bagus cuma belum merata aja gitu. Belum merata dalam artian masih banyak petani-petani yang masih susah untuk mengakses ke pembiayaan mikro ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Perbis Pembiayaan Agribisnis bersama aku, Ayu Amalia, dan rekan aku, Dila Wahyu Adiana. So, gimana nih tuh? Hari ini kita mau ngapain sih? Oke, jadi hari ini kita mau sedikit nih Li, terkait dengan pembiayaan mikro. Jadi kita tahu kan kalau kredit mikro itu sebenarnya udah diakui alternatif pembiayaan agribisnis yang penting gitu di Indonesia, terutama khususnya bagi petani gitu dan pengusaha kecil. Nah, tapi masih ada juga nih permasalahan terkait kredit mikro ini yang mesti kita atasi seperti itu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait kredit mikro tersebut. Menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Kita langsung undang aja nggak sih, Dil, pembicara yang tentunya keren-keren dan tentunya akan mengupas lebih dalam terkait pembiayaan mikro ini. Nah, benar banget. Kali ini kita akan melihat permasalahan mikro dari berbagai sudut pandang nih, yaitu dari praktisi, ada juga dari pemerintah, dan juga dari petani. Nah, di sini kita udah bersama dengan mahasiswa agribisnis, yaitu Kak Hafiz, Kak Faiz, dan juga Kak Ida. Halo, Kak. Halo, Halo guys, malam. Malam. Wah, kece banget pembicara hari ini. Aku udah gak sabar nih buat mendengar penjelasan lebih dalam terkait pembiayaan mikro ini. Oke, kita langsung aja nih, Dil, tanya-tanya terkait pembiayaan mikro. Oke, so mungkin buat yang pertama ini kita bakalan bahas terkait dengan kondisi perkembangan pembiayaan agribisnis melalui kredit mikro nih di Indonesia. Mungkin boleh nih dari Kak Hafiz, Kak Faiz, atau dari Kak Aida tanggapannya terkait hal tersebut. Silahkan. Untuk Oke. program pembiayaannya sendiri ada banyak jenisnya ya, tergantung pada level pembiayaannya. Nah, untuk salah satu program pembiayaan mikro di Indonesia ada namanya KUR, yaitu Kredit Usaha Rakyat, yang sudah berdiri sejak tahun 2007 dan tentunya masih berjalan sampai saat ini. Untuk program ini, pemerintah melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Kerjasama ini dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah saat ini untuk mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30% dari total kredit yang diberikan untuk pengembangan usaha mikro. Target dari pembiayaan mikro sendiri adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM di sini juga meliputi banyak sektor loh. Mungkin yang punya usaha agribisnis pasti bisa memanfaatkan KUR ini. Kementerian Pertanian juga terus mempermudah para petani untuk memperoleh KUR. Salah satunya adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Koperasi Tani. Tahun ini juga penyaluran KUR sudah mulai banyak dilakukan sejak bulan Maret kemarin. Dengan bekerja sama dengan Bank BRI, dana yang sudah disalurkan sebesar 12 triliun dari target tahun 2023 yaitu 270 triliun. Tapi tentu saja untuk pembiayaan yang diberikan kepada sektor agribisnis tidak hanya berupa uang untuk permodalan. Pembiayaannya juga meliputi subsidi seperti subsidi pupuk dan bibit. Terima kasih Kak Ida untuk tanggapannya. Mungkin silakan ya dari Kak Is atau Kak Hafiz untuk tanggapannya. Yang aku tahu sih kurang lebih sama kayak Kak Ida ya, di mana ya pemerintah tuh ngebantunya tuh emang banyak, nggak cuman biaya doang. Jadi kayak misalkan bahkan tuh kayak perbaikan jalan pun bisa dibilang kayak membantu karena membantu rantai nilai gitu kan. Jadi ya bisa lebih murah dalam kos pengiriman si barang-barang dari petani tersebut. Jadi ya nggak selalu berupa uang ataupun subsidi, tapi kayak fasilitas umum pun bisa termasuk sebagai, menurutku ya, sebagai bantuan pembiayaan untuk para petani gitu. Betul, setuju Kak. Oke, betul betul betul. Aku setuju sih mungkin sama Kak Aida dan juga Kak Faiz. Mungkin next Nah, ya. oke. Kalau dari aku sendiri ya, nanggepin terkait pembiayaan mikro gitu ya. Mikro ini kan kita bisa dibilang
UMKM lah, atau sekarang orang-orang sebut UKM gitu ya. Kalau dari kita lihat dari sudut pandang UKM, di mana modal kerja yang mereka butuhkan itu kan bisa dibilang nggak terlalu besar. Artinya risiko yang ditanggung oleh perbankan itu kan juga tidak terlalu besar, sehingga banyak sekali program-program dari pemerintah yang sekiranya ini mungkin high risk dan low return, tapi memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. At least ada perputaran uang di tingkat bawah gitu. Nah, kalau yang dari saya lihat sekarang sih, pembiayaan secara mikro ini udah cukup baik ya dilakuin sama Bank BRI salah satunya, di mana ya memang Bank BRI memang target pasarnya adalah kalangan kalangan menengah ke bawah gitu ya, untuk bisa mendapatkan pembiayaan dan layanan jasa keuangan yang lebih baik gitu. Beda dengan misalkan kayak Bank BCA gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang seberapa efektif terkait usaha pembiayaan mikro yang sekarang udah ada, bisa dibilang uh, apa ya, udah bagus cuma belum merata aja gitu. Belum merata dalam artian masih banyak petani-petani yang masih susah untuk mengakses ke pembiayaan mikro ini. Entah apa permasalahannya, mungkin nanti akan dibahas. Cuma buat sekarang sih kita bisa lihat mungkin program itu berjalan, cuma biasanya perbankan akan lebih memilih untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan itu ke petani-petani yang mungkin notabene sudah berjalan lama dan lebih bisa menurunkan risiko dari perbankan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nih mahasiswa-mahasiswa yang belum punya pengalaman dan lain sebagainya, perbankan akan mikir berkali-kali lipat karena track record transaksi dan usaha kita masih belum ada, sehingga untuk melakukan analisis risikonya masih agak susah gitu. Cuma harusnya ada solusi. Oke, Nantilah kita siap-siap. bahas. Ini menarik banget sih, benar banget. Tadi apa yang dibilang sama narasumber kita dan yang pernyataan Hafiz yang UMKM kita itu udah bagus, tapi masih ada permasalahannya nih. Nah, permasalahannya itu atau tantangan dalam pembiayaan agribisnis melalui kredit itu bagaimana sih sebenarnya? Mungkin bisa kita lihat dari sudut pandang praktisi, kemudian pemerintah, dan dari sudut pandang petani milenialnya itu sendiri. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya permasalahannya banyak ya, apalagi kalau berurusan sama pemerintah gitu kan. Kan namanya pemerintah pasti butuh banyak kayak dokumen, berkas-berkas. Jadi ya dari segi untuk menyalurkannya pun udah ada masalah gitu. Kayak misalkan posisi geografisnya susah nih, kayak petanya di pelosok mana, nggak ada internet, atau nggak ada akses jalan sulit, nggak ada kayak cabang-cabangnya. Itu kan udah pasti bakal ngehambat tuh si petani untuk dapatin si bantuan kredit. Atau kayak petaninya ini udah ada akses informasi tapi mereka nggak tahu gitu loh dia harus ngapain, cuman tahu oh ada pembiayaan nih tapi mereka nggak tahu kayak gimana caranya, atau bahkan mereka nggak tahu ada itu, bisa jadi juga kan. Atau ada lagi nih menurutku tuh penyalahgunaan, pernah tuh diceritain sama dosen. Jadi si petani itu dari kasih subsidi pupuk misalkan harganya kayak 10.000 harga aslinya, si petani dikasihnya subsidi jadi kayak beli 5.000 doang. Nah si petani beli itu si pupuk yang 5.000 tapi dia jual kembali lebih mahal, terus dia beli lagi pupuk yang lebih murah. Nah itu kan jadi nggak jalan subsidinya, malah produktivitasnya malah menurun karena nggak kayak pupuk yang subsidi standar ya. Apalagi banyak juga petani-petani yang mungkin nggak punya NPWP yang sebagai persyaratan sebagai gimana sih petani bisa dapetin si bantuan kredit. Menurutku gitu sih. Mungkin nanggepin ya dari Faiz yang tadi. Sebenarnya permasalahannya itu banyak. Kalau kita lihat ya dari yang dibahas tadi Faiz itu, dari sisi petaninya emang kurang pendampingan. Jadinya banyak petani yang emang kekurangan informasi, terus jadi belum tahu syarat-syarat pengajuannya seperti apa. Mungkin sebenarnya kan sudah diperbarui ya, KUR yang sekarang itu mungkin kalau dari sudut pandang kita yang sudah tahu, sebenarnya mudah. Tapi mungkin bagi mereka yang kekurangan informasi, jadi sulit, seperti sulit gitu untuk mengajukan eh, pembiayaan tersebut. Terus juga eh, faktor lainnya juga mungkin petani kurang mendapatkan pendampingan gara-gara memang belum optimalnya jumlah dan kapasitas petugas pendamping yang sudah ada saat ini. Selain itu juga karena jangkauan pelayanan yang terbatas, mungkin susah untuk reach out petani yang di pelosok-pelosok seperti itu.
Terus beberapa kasus juga ada tuh ya petani yang harus memiliki batas minimal area tanam. Jadinya memberatkan petani kecil yang memiliki lahan sempit seperti itu. Bener banget sih. Berarti emang cukup banyak juga ya permasalahan-permasalahan. Mungkin kalau dilihat dari segi praktisinya itu bagaimana dia, Kak Hafiz? Ya, sebenarnya saya belum pernah praktek terkait hal ini. Cuma kalau misalkan dilihat ya, Bank BRI deh, kita ngomongin Bank BRI itu dia udah berupaya maksimal untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang terdalam. Bahkan dia sampai buka apa ya cabang dari tingkat kabupaten terus ke tingkat kecamatan, bahkan ada sub kecamatan yang mungkin lebih terpelosok lagi, dan BRI juga membuka agen-agen gitu ya, agen-agen misalkan kayak Briling dan lain sebagainya itu untuk uh, mempermudah akses apa namanya program-program yang dibikin oleh pemerintah itu bisa langsung masuk ke desa, dan orang-orang yang ada di desa dan mungkin mereka kurang dekat dengan teknologi, mereka bisa dapat informasi-informasi itu. Tapi memang kadang ya namanya kebijakan, namanya sebuah program pasti ada syarat dan ketentuan kan. Kita aja mau pakai promo, misalnya kita mau ke Starbucks gitu. Kita mau pakai promo diskon 50%, pasti ada ketentuannya, ukurannya harus yang paling kecil, terus nggak boleh menu varian ini untuk memastikan keuntungan yang didapatkan oleh Starbucks tetap stabil. Sama halnya yang dilakukan oleh perbankan gitu. Ketika bikin program ya, dia juga pengen untung pertama. Yang kedua, dan mereka juga kan memikirkan risiko gitu. Perbankan ini kan sistemnya memutar uang masyarakat juga, yang misalkan kita nyimpan uang di bank ya, uang simpanan kita yang ada di bank itu yang diputar gitu. Biasanya sih biasanya disebut deposito ya, deposito orang-orang yang ditaruh di bank itu diputar ke kredit usaha rakyat kecil maupun menengah maupun tingkat atas gitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kan karena mereka memutar uang orang, otomatis kan mereka ingin menurunkan risiko serendah-rendahnya gitu. Nah, di situ kadang apa petani itu agak sulit untuk membuktikan bahwa dirinya itu aman. Ditambah lagi banyak kejadian-kejadian di lapangan itu petani yang nggak jujur. Terus ada uh, misalkan udah dikasih kredit terus disuruh bayar susah banget gitu, atau usahanya ternyata nggak jalan, ternyata itu usaha dibikin bohong-bohongan gitu. Makanya karena mungkin perbankan belajar dari hal itu ya, dari kasus-kasus penipuan dan lain sebagainya yang mengakibatkan mereka meningkatkan mitigasi risikonya gitu. Nah, sebenarnya itu cukup bertabrakan gitu. Di satu sisi dari pihak pemberi modal itu benar-benar melakukan mitigasi risiko, di sisi lain si penerima modal yang mau menerima modal ini dia harus benar-benar meyakinkan kepada si pemberi modal bahwa saya itu aman loh. Nah, tapi kan yang namanya instansi kan bener nggak cuma bisa ngasih modal omongan gitu. Harus benar-benar ngasih datanya mana, dokumen ini ada nggak, dokumen itu ada nggak, jaminannya ada nggak, aset yang kalian punya apa aja, rekening korannya gimana, keuangan perusahaannya gimana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mitigasi risiko, balik lagi. Cuma nggak semua petani itu bisa. Nggak semua ya masyarakat-masyarakat kecil yang ada di desa itu bisa. Karena mungkin knowledge-nya yang kurang. Dan Iya sih Arya, benar sama yang kayak gue sempat baca. Soalnya yang kayak tahun ini kan kalau nggak salah si KUR tuh udah buka kan Maret kemarin gitu kalau nggak salah itu sama BRI kerjasamanya. Jadi emang pemerintah emang harus kerjasama sama bank. Nah cuman yang gue bingung itu kan tadi lu sempat bilang kalau bank tuh nggak mau rugi. Iya gue setuju. Aku setuju. Tapi kan si apa juga udah ada apa pemerintah tuh udah ada kebijakan juga kan di mana si bank tuh wajib menyalurkan kayak sekian persen dari jumlah transaksi yang mereka punya untuk membangun istilahnya tuh UMKM lokal. Jadi menurutku harusnya nggak ini sih nggak usah dipersulit gak sih untuk para petani itu. kalau Iya, ngomongin petani, iya sih. Oh, boleh iya, deh. Kayaknya dulu coba nih. ya. Aku juga baca-baca, ya KUR itu juga sebenarnya udah direvisi lagi kan, jadi udah dipermudah untuk sekarang ini. Udah dibagi-bagi Hmm. kelasnya,
Jadi petani bisa menyesuaikan sama usaha yang dimiliki. Kalau emang masih kecil bisa ke kur super mikro contohnya. Hmm, Ini tadi Hafiz. Ada apa lagi selain kur, ada apa lagi? Kan dibagi-bagi tuh. Iya, kur kalau yang aku baca ada kur super mikro, kur kecil, sama kur khusus ya. Kalau yang super mikro itu sendiri, limitnya itu peminjamannya sampai 10 juta. Jadi emang yang mungkin baru benar-benar perintis usaha atau petani yang emang sekecil itu. Jadi bisa ke super mikro ini. Nah, kalau kur mikro ini batas peminjamannya sampai 50 juta. Untuk kur kecil ini sampai 100 sampai 500 juta, nggak salah. Untuk ininya sendiri, jangka waktunya sendiri, kalau untuk peminjaman modal kerja sampai 3 tahun, kalau untuk investasi sampai 5 tahun. Terus peminjam kur juga yang baru pertama kali minjem ke bank ini, bunganya rendah, lumayan rendah ya, cuma 6%. Tapi setiap ada peminjaman berulang, misalnya setelah habis nih pembayaran kur sebelumnya, nanti naik 1%. Jadi eh, peminjaman yang kedua jadi 7% bunganya, peminjaman ketiga jadi 8% dan seterusnya. Tapi ada batasnya untuk kur mikro ini. Untuk sektor produksi ya seperti pertanian, peternakan, itu batasnya sampai 4 kali peminjaman. Kalau untuk sektor non produksi seperti perdagangan itu maksimalnya cuma 2 kali. Ya seperti itu kalau yang saya baca Tapi ya. 6% tuh gede loh guys. Kalau dari bisnis ya, kita ngomongin berdagang gitu ya. 6% tuh lumayan. Kalau misalkan kita masuknya di perdagangan komoditas gitu. Kalau misalkan aku aja ya, misalkan jual cumi gitu. Let's say jual lah 50 juta. Ketika jual 50 juta, marginku tuh paling sekilo tuh dapat 500 perak, 500 sampai 1000. Dalam artian itu margin tuh nggak nyampe 2%. Ketika kita pakai pinjaman ya 50 juta, terus kita harus bayar 6%, sedangkan margin di 2% tuh masih berat. Mungkin ya harusnya ya, kalau misalkan kita ngomongin berusaha ya kita boleh aja lah di sini kasih pendapat negatif gitu ya. Itu 6% tuh kebesaran, apalagi buat usaha mikro ya. Ya harusnya flat flat lah di 1% per bulan mungkin masih wajar gitu. Karena apalagi UMKM mungkin pasarnya dia belum besar, belum bisa. Jadi uang pinjaman itu bisa dipakai sama mereka, keuntungannya bisa ditabung untuk ekspansi dan membuka market lebih besar. Itu sih saran ya. Harusnya harusnya kayak gitu. 6% tuh gede banget guys. Aku aja kadang ketika dapat pendanaan paling ketika berbunga ya, itu sekitar 4 sampai 5% sih. Nggak nyampe 6. 3 lah paling kalau aku. Yang aku terima kadang aku dealnya di 3%. Itu. Iya sih, kalau ya aku juga baru dengar usah dari pandangan ini praktisi yang emang udah terjun lampang ya. Soalnya baca-baca juga ini kan Permenko ini masih baru ya, tadi bulan Maret 2023. Sebelumnya itu apa bunganya itu nyampe 9%. Jadi aku mikir emang udah turun lah dibanding kurs sebelumnya. Terus juga mungkin solusinya apalagi di bidang agribisnis ya. Jadi pembayaran bunganya itu bisa bisa diatur sesuai kesepakatan, jadi bisa dibayar langsung di muka di awal atau bisa angsuran. Seperti itu sih kalau kur yang sekarang gitu ya. Oke, oke. Berarti kan tadi udah disebutin juga kan secara nggak langsung kayak bentuk-bentuk dari produk kredit mikro itu sendiri. Kan lumayan banyak, ada 3 ya kalau nggak salah ya Kak. Dan tadi juga dijelasin kayak persenan berapa yang lumayan ideal dan sebenarnya disarankan sebaiknya berapa persen gitu kan. Kemudian bentuk kelembagaan keuangan seperti apa sih yang ideal untuk pembiayaan kredit, terutama kredit untuk petani itu sendiri? Kalau dariku ya, kalau dari aku sih idealnya, idealnya pemerintah tuh harus tahu bahwa ya pemerintah, stakeholder, bahkan perbankan itu harus tahu model bisnis mereka itu seperti apa. Bagaimana market bisa menerima mereka
dengan baik atau tidak, dan margin yang mereka dapatkan tuh berapa gitu. Oke lah, ada beberapa produk, misalkan kita jual makanan gitu ya, bisa makanan itu marginnya bisa sampai 50 sampai 60%. Jadi ketika margin 50%, maka bunga 6% itu bisa kita anggap kecil. Tapi coba kalau misalkan uh, petani-petani ini main di komoditas gitu. Komoditas misalkan uh, bawang merah, mereka beli di petani harga 20 ribu gitu ya. Mereka jual di harga 22 ribu. Itu uh, marginnya kecil. Dan dibilang, ya enggak lah, susah malah jual 22, 21 malah. 21%, bah. Itu marginnya cuma 5%. 5% sampai 10%. Jadi, apa ya, bisa dibilang, kalau bisa ya, secara suku bunga bisa diturunin. Yang kedua, uh, ngomong terkait usaha mikro sendiri kan banyak. Dan kalau misalkan kita nggak memandang hanya dari segi pembiayaan perbankan, kita bisa aja gitu. Selaku misalkan kita nih mahasiswa, mungkin usaha mikro kayak Dila misalkan, dia jualan keripik gitu atau jajanan-jajanan. Nah, itu bisa aja modalnya dari permodalan non perbankan. Jadi bisa lebih apa ya? Kalau menurutku ya, lebih fleksibel. Terus sistemnya jangan sistem bunga deh, sistemnya bagi hasil gitu. Itu akan lebih enak karena kita nggak akan pada dalam menjalankan bisnisnya kita lebih santai, tapi dalam bentuk tetap ada rasa tanggung jawab ya di situ. Kita lebih santai tapi tetap bertanggung jawab, terus bagi hasil bentuknya itu akan lebih enak. Misalkan, oke, pendana aku ngasih 100 juta. Dan dari 100 juta itu saya akan menghasilkan 120 juta. Oke, dari 20 juta ini kita bagi hasil deh. Misalkan 9 jutanya untuk pendana, 11 jutanya masuk saku Dila. Itu rasanya lebih sehat dan lebih fair. Jadi buat teman-teman, eh, banyak opsi lah, banyak opsi untuk memilih pembiayaan-pembiayaan yang cocok gitu, cocok dengan profil risiko, dengan kemampuan dan dengan margin yang kita punya, dengan bentuk, dengan model bisnisnya. Jadi disesuaikan aja gitu. Nggak serta-merta pembiayaan itu harus dari bank. Karena ada juga sekarang fintech ya, kalau teman-teman tahu financial technology atau fintech lah, itu mereka juga bisa kasih pinjaman-pinjaman tanpa jaminan. Mereka cuma butuh rekening koran, terus mereka cuma butuh komitmen-komitmen komitmen letter dari kita dan lain sebagainya untuk dijadikan jaminan mereka, dan kita bisa kerja dari situ. Bunganya juga nggak terlalu tinggi, dan bahkan beberapa fintech juga mereka membuka penawaran untuk bagi hasil gitu. Nah, itu jadi salah satu opsi sih. Ya, jadi uh, per- pembiayaan perbankan itu bukan satu-satunya opsi gitu. Ya, buat informasi juga lah. Gitu sih. Sip-sip, menarik banget sih pemaparan dari Kak Hafiz tadi. Apalagi aku juga setuju ya, kalau aku juga, kalau misalnya gitu dihadapkan dengan dua pilihan, pengen ngambil pembiayaan gitu, apakah yang bunga atau yang bagi hasil, tentunya sebagai orang Islam gitu, aku akan memilih yang bagi hasil gitu. Selain karena itu lebih baik, itu menurut aku secara syariat juga itu kan lebih baik juga gitu ya. Nah, mungkin aku juga pengen minta pendapatnya nih dari Kak Faiz terkait dengan upaya dan kebijakan apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk mendorong peningkatan kredit mikro. Mungkin tadi juga udah sempat disinggung gitu ya sama Kak Hafiz sedikit, boleh ditambahin nih sama Kak Faiz, silahkan. Kalau upaya dan kebijakan ya, aku sih kayaknya pernah baca gitu tentang kebijakan baru gitu dari untuk UMKM buat dari Presiden Joko Widodo. Itu kayak minta biar porsi kredit UMKM tuh lebih dapat ditinggikan minimal 3% dibanding pada tahun 2024, biar programnya itu dapat lebih meringankan UMKM serta apa dapat membantu perekonomian negara. Karena aku sendiri pernah baca negara itu kayak lebih dari 50 kayak 60-an% tuh ini terbantu ekonominya karena UMKM lokal, justru bukan karena yang besar-besar. Ya yang besar juga membantu, tapi ya yang menyamaratakannya kan justru si UMKM lokalnya gitu.
Betul sih, setuju sama Faiz ya, emang UMKM ini penting ya buat gerakin perekonomian negara. Untungnya juga setelah baca-baca juga dengar-dengar pemerintah emang udah menambahkan skema super mikro buat pekerja yang kena PHK ini, yang apalagi kemarin kan pas pandemi kan mungkin banyak ya yang kena PHK, terus yang ibu rumah tangga. Jadi mereka mengintegrasikan program kartu prakerja dengan KUR, terus melakukan perubahan kebijakan khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan. Tuh. Mungkin Oke, ada yang mungkin boleh ada tambahan lagi nggak nih? Mungkin dari Kak Hafiz mungkin pengen menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup lah. Oke, mungkin kalau misalnya kita flashback lagi gitu ya dari awal tadi kita udah banyak nih ngomong terkait pertama kita bahas apa itu eh, KUR atau kredit usaha rakyat, kemudian juga ada juga kondisi pembiayaan agribisnis saat ini seperti apa, kita juga udah bahas gitu teman-teman terkait permasalahan dan juga tantangan pembiayaan agribisnis. Tadi kita udah dengar pendapatnya dari Kak Hafiz, Kak Faiz, dan juga Kak Aida, sampai tadi terkait dengan upaya dan kebijakan apa yang perlu dilakukan gitu ya untuk mendukung atau mendorong peningkatan kredit mikro. Nah, salah satunya dengan adanya pendampingan yang tadi sempat dijelaskan oleh Kak Hafiz. Mungkin seperti itu. Betul banget sih. Seru banget gak sih Kak Dila? Pembahasan kita pada Banget. hari ini. Jadi kita jadi lebih paham nggak sih terkait pembiayaan mikro itu sendiri seperti apa? Apalagi dengan adanya pembicara dari mahasiswa agribisnis IPB University ini. Oke, so karena berhubung waktunya udah habis nih teman-teman, sebenarnya sayang banget gitu ya karena pembicaraan kita malam ini tuh sangat menarik sekali, tapi ya kita bisa berbincang di lain waktu lah ya. Sebelumnya makasih banyak kepada Kak Hafiz, Kak Faiz, dan juga Kak Aida nih atas pendapatnya, atas ilmunya ya, sehingga kita bisa dapat ilmu yang luar biasa banget nih malam ini. So, aku Dila Wahyadiana. Dan aku Ayu Amalia Sari. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Kak.